Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Rafita, peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 2 dari PPSDM Regional Bukit Tinggi. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali materi nasionalisme yang merupakan salah satu nilai-nilai ASN yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi nasionalisme. Yang kedua, hal-hal apa saja yang mendorong munculnya nasionalisme. Yang ketiga, prinsip nasionalisme. Dan yang keempat, implementasi nasionalisme Pancasila sebagai seorang ASN dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita membahas tentang definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Yang kedua, apa saja sih hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme? Di sini ada beberapa hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama adalah adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Yang ketiga, kita membahas tentang prinsip-prinsip nasionalisme, di mana prinsip nasionalisme ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Yang keempat, kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai nasionalisme Pancasila dan penerapannya sebagai seorang ASN dalam kehidupan sehari-hari yang mengacu kepada sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya sebagai jati diri dari bangsa itu, dengan adanya nilai rohani ini, maka akan terbentuklah bangsa yang agamis yang menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa hasil yang dicapai? Yang pertama, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang ketiga, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, apa wujud nyata dalam perilaku sehari-hari? Yang pertama, kita bisa jujur dan mempunyai integritas. Yang kedua, hormat kepada orang lain. Yang ketiga, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang keempat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak korupsi dan tingkah laku korupsi lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Kita masuk sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, kita harus mampu menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Apa hasil yang dicapai? Yang pertama, kita harus mampu berlaku adil dan menghormati hak asasi manusia seperti saling toleransi dan menghormati satu sama lain. Yang ketiga, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Terdiri dari 4. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, tidak saling menzalimi. Yang keempat, sopan santun dan saling tolong-menolong. Implementasi yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus bisa mencintai tanah air kita dengan sepenuh hati. Siap sedia membela negara kita, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
Wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu untuk hidup rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Kemudian sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsanya, kita harus mampu membentuk bangsa yang demokratis dengan hasil yang dicapai berupa seperti tidak mau menangnya sendiri, tidak suka ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang lain ataupun kelompok lain. Wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari, yang pertama mau mendengar pendapat orang lain, yang kedua siap menang tetapi juga siap kalah, yang ketiga sportif, yang keempat selalu sesuai aturan main ataupun mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemudian bertanggung jawab, tolong menolong, dan tidak berlaku anarkis. Sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai jati diri bangsa Indonesia, maka dengan adanya implementasi ini mampu membentuk bangsa yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Kemudian hasil yang dicapai yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok ataupun golongan. Yang kedua, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, serta ada istilah lain yang sering kita sebut ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membentuk pribadi yang tidak serakah, kemudian mendorong untuk tepat waktu, mau bekerja keras, kemudian saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Demikianlah materi nasionalisme yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing, dan semoga juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.